Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Kali ini gue pengen ngebahas sebuah earphone TWS penerus dari WF-1000X Mark III yang udah gue review minggu lalu. Dan langsung aja ini dia, Sony WF-1000X Mark IV. Dan Sony WF-1000X Mark IV ini punya dua varian warna, yaitu varian warna silver dan juga varian warna hitam. Kebetulan yang gue pegang kali ini adalah varian warna hitamnya. Jadi emang ya kebetulan gara-gara dipinjemin juga, dan temen gue belinya sih yang Sony WF-1000X Mark IV-nya yang warna hitam ini. Nah, terus untuk link pembelian si Sony WF-1000X Mark IV ini, buat link pembelian barunya juga gue taruh di kolom komentar. Bukan kolom komentar, sorry, di kolom deskripsi di bawah. Dan juga gue taruh link Tokped dari temen gue yang minjemin gue earphone ini. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngecek barang-barangnya ada apa aja, bisa juga langsung kalian cek di kolom deskripsi di bawah, seperti itu. Oke, sebelum gue mulai video ini, jangan lupa untuk selalu dukung Koko Jojo. Cara gimana? Dengan klik tombol like dan juga klik tombol subscribe ya. Dan langsung aja sekarang kita bahas Sony WF-1000X Mark IV. Oke, pertama-tama seperti biasa gue akan ngebahas secara desain. Secara desain sebenarnya kalau gue bandingin antara WF-1000X Mark III sama X Mark IV ini, secara ukuran si Mark IV ini jauh lebih kecil dan jauh lebih compact. Jadi si X Mark IV ini jauh lebih portable ketimbang si 1000 Mark III ini. Nah, terus untuk warnanya sendiri dia udah nggak dual tone lagi casingnya. Jadi untuk warnanya ini dia udah single tone, dimana semuanya langsung warna hitam, dan di sini untuk warna tulisan Sony-nya aja yang dipakein warna gold atau warna bronze gitu. Nah, di bagian depan sebenarnya nggak terlalu banyak perintilan-perintilan. Di sini cuman kayak ada indikator LED, dan ini akan nyala ketika dibuka. Terus kalau kita lihat ke bagian belakang ini ada port untuk colok charger USB Type-C. Terus di bagian bawah juga cuman ada informasi-informasi tulisan, nggak terlalu penting juga. Dan di bagian atas cuman ada logo Sony aja. Nah, sekarang langsung aja kita buka. Nah, pas lagi kita buka, ini mungkin yang agak sedikit beda dengan X Mark III, di mana dia ada logo NFC, sedangkan si Mark IV ini nggak ada logo NFC. Jadi bisa disimpulkan kalau Mark IV ini dia nggak dilengkapi dengan fitur NFC. Nah, terus di sini ini langsung aja ini si earphone si Mark IV-nya, dan gue bakal ngebandingin juga sama si Mark III untuk ukurannya. Oke, nah ini untuk yang Mark III yang warna krem, dan ini untuk Mark IV yang warna hitam. Secara ukuran bisa kelihatan agak sedikit lebih kecil ya, jadi nggak sepanjang si Mark III, si Mark IV ini. Dan ya ini ketika dipasang di kuping mestinya nggak terlalu menggantungnya si Mark III ini. Terus kalau dilihat secara ketebalan sih bisa dibilang si Mark IV ini juga jauh lebih tipis dibandingkan dengan Mark III yang lebih bulky dan lebih gede dibandingkan dengan Mark IV ini. Nah, terus di sini untuk si Mark IV ini juga secara desain jauh lebih simpel, dan dia nggak ada indikator LED kayak di Mark III ini. Jadi dia tuh suka ada beberapa momen tuh suka, misalkan nih, gua taruh. Nah, dia tuh kayak ada indikator LED-nya yang nyala-nyala. Nah, di Mark IV ini dia nggak ada indikator LED itu, dan walaupun itu sebenarnya kayak pengurangan fitur, cuma menurut gue itu jauh lebih jauh jadi lebih simpel sih. Jadi nggak terlalu menggait perhatian gitu loh karena si LED-nya. Karena di sini nggak ada, jadi gue lebih seneng yang ada di Mark IV ini. Lalu untuk touch sensitive-nya juga dibandingin dengan generasi sebelumnya di Mark III yang lebih kecil, di sini touch sensitive button-nya jauh lebih gede. Jadi secara ukurannya bisa dilihat komparasinya cukup lumayan jauh ya. Jadi kayak mungkin 1,5 kali lebih gede lah dibandingkan dengan Mark III. Nah, di sini untuk warna emasnya ini juga cuman jadi aksen doang di bagian sini, dan juga ada logo Sony-nya di sini, seperti itu. Lalu untuk finishingnya sendiri, finishingnya juga masih sama kayak si Mark III, dimana ini dia pakai finishingnya bahan doff. Cuman kalau di Mark III ini di bagian touch sensitive-nya dia pakai bahan glossy, di sini dia pakai bahan doff juga, seperti itu. Oke, sekarang gue bakal lanjut membahas mengenai build quality dari Sony WF-1000X Mark IV ini. Secara build quality masih sama seperti generasi sebelumnya, Mark III yang menggunakan bahan hampir semuanya plastik. Cuma mungkin yang akan jadi sedikit perbedaan, di sini dia pakai bahan plastik full, dan bahan plastik full ini bahannya glossy. Jadi ya perlu kalian perhatikan ketika misalkan kegesek sesuatu atau lecet, ini bakal kelihatan banget. Begitu juga di earphone-nya ini, seperti itu. Nah, terus untuk
fitur build quality tambahan. Jadi kalau gue baca di websitenya, ya gue juga nggak berani nyeburin juga, bukan barang gue. Dia itu ada fitur weather resistant atau water resistant gitu. Jadi ya dibandingkan dengan Mark III yang emang bener-bener polos, out of the fabric, dia tuh nggak ada fitur ya weather resistant atau water resistant. Si Sony WF-1000X Mark IV ini dilengkapi dengan weather dan water resistant. Jadi ketika kalian pakai buat keluar rumah, at least ya ada satu perlindungan tambahan gitu. Jadi ya itu mungkin yang bikin kalian ya merasa lebih aman lah ketika pakai si earphone atau headphone ini. Dan sebenarnya si weather atau water resistant itu juga ada di beberapa earphone dan TWS lain. Jadi gue sangat appreciate juga ketika si Sony WF-1000X Mark IV itu udah implement si weather dan water resistant itu. Seperti itu. Nah, sekarang gue bakal lanjut ke fitur selanjutnya. Bukan fitur selanjutnya, oke. Gue bakal lanjut ke bahasan mengenai fitur dari Sony WF-1000X Mark IV ini. Cuman di sini gue nggak akan bahas terlalu dalam fitur-fitur yang bisa dibilang cukup mirip ya dengan WF-1000X Mark III. Jadi mungkin di sini gue akan ngebahas beberapa fitur yang lebih apa yang kayak upgrade-annya lah dari X Mark III. Jadi kayak misalkan dia bisa dikoneksikan dengan headphones connect, itu nggak bakal gue bahas karena ya itu nggak terlalu penting-penting banget gitu. Dan sekarang langsung aja kita buka si headphones connect-nya karena fiturnya bakal lebih kelihatan di headphones connect-nya itu. Nah ini kebetulan udah gue konekin antara earphone dan ponsel gue. Dan di sini juga ya masih sama seperti sebelumnya, ada indikator baterai, dan di sini kita bakal lanjut ke bagian soundnya aja. Nah di sini adalah beberapa fitur yang di-upgrade. Oke, fitur yang akan gue bahas pertama-tama yang mengalami upgrade dibandingkan dengan Sony WF-1000X Mark III ini adalah ambient sound control. Jadi kalau di X Mark III itu fitur ambient sound control dijadiin satu, level 0 itu noise cancelling dan level 20 itu adalah ambient sound, suara dari luar dimasukin. Di sini untuk noise cancelling dan ambient soundnya dipisah. Jadi noise cancellingnya ada satu tab sendiri dan ada satu tab lagi untuk ambient sound. Nah di sini ambient soundnya masih sama, dia bisa sampai level 20, dan ini kalau level 20 dia bakal nge-fit in semua suara masuk. Dan di sini juga masih ada focus on voice. Jadi kalau focus on voice itu dia akan ngilangin suara-suara background noise lain selain suara yang terdeteksi ada di frekuensinya suara manusia, seperti itu. Nah, oke, terus untuk noise cancelling dia ada dua pilihan, noise cancelling biasa atau ada yang namanya automatic wind noise reduction. Dimana kalau automatic wind noise reduction ini adalah untuk kalau misalkan kalian lagi jalan dan di tempat kalian itu berangin, dia bakal ngurangin suara-suara dari angin yang masuk gitu. Jadi kadang kalau misalkan kalian lagi di jalan ada suara angin masuk tuh, kadang suaranya cukup gede lah kalau misalkan ketangkep sama mikrofon ya. Jadi kayak agak mengganggu experience kalian pas lagi pakai earphone ini, seperti itu. Oke, fitur selanjutnya yang nggak ada di saudaranya, bukan nggak ada di saudaranya, nggak ada di pendahulunya, si Sony WF-1000 Mark III atau headphone yang versi Mark III-nya adalah speak to chat. Nah, fitur speak to chat ini kalau kalian aktifin, jadi misalnya kalian lagi pakai headphone atau earphone, dan ketika kalian nyalain, dia tuh bakal langsung pindahin ke ambient sound, mode ambient sound level 20 dengan fokus on voice-nya itu nyala gitu. Ini gue bakal coba contohin. Jadi gue centang dulu. Terus sekarang gue coba ngomong, dia bakal ngaktifin fitur si ambient sound-nya ini, dan dia langsung tadi yang gue bilang pindah ke ambient sound level 20 dan fokus on voice-nya ini langsung dicentang gitu. Jadi kayak langsung berubah ke mode misalkan kalian pengen ngobrol sama teman kalian atau kalian lagi pengen ngobrol sama yang lain gitu. Jadi ini menurut gue sebuah fitur yang cukup handy sih. Jadi kalian tetap bisa ngerasain pakai noise cancelling di saat environment kalian ya kadang mungkin ngajakin ngomong dan dia bakal langsung kayak auto matiin si noise cancellingnya itu, seperti itu. Oke, terus selanjutnya di sini ada fitur equalizer sama seperti di generasi sebelumnya. Terus juga ada 360 reality audio setup sama juga kayak versi sebelumnya, dan ada Bluetooth connection quality, ini juga sama seperti versi sebelumnya, dan DSII Extreme yang bisa kalian setting ke auto ataupun kalian matiin. Terus juga di sini masih ada si adaptive sound control. Terus untuk perubahan kualitas di sini ada di noise cancelling dan ambient sound. Dimana noise cancellingnya yang gua rasakan, ini gua matiin dulu. Di sini untuk noise cancellingnya yang gue rasakan ketika gue aktifin noise cancelling, ini fitur noise cancellingnya itu jauh lebih better dibandingkan dengan Sony WF-1000X Mark III. Dan juga untuk fitur ambient soundnya, even gue nggak nyalain focus on voice, itu gue berasa lebih natural lah ambient soundnya. Dan ketika gue nyalain
fokus on voice ini ya suara orangnya mungkin akan sedikit ya kurang natural karena dia kan akan ngekompres suara-suara background noise yang lain. Tapi menurut gua ini jauh lebih better dibandingkan dengan yang ada di Mark III. Jadi secara kualitas ambient sound controlnya ini jauh lebih better dibandingkan dengan di Mark III. Terus juga untuk kualitas suara dari earphone ini, menurut gua ini ada sedikit perubahan dibandingkan dengan seri Mark III, dimana kalau seri Mark III itu seperti yang gue bilang sebelumnya, dia itu punya suara bass yang lumayan oke, atau terbilang ya cukup bagus lah. Cuman di bagian mid sama high-nya, kalau di bagian volume yang agak tinggi itu agak bikin sakit. Nah di sini menurut gue pas gue coba pakai, untuk bassnya masih sama-sama masih nonjok, cuman si mid sama high-nya ini jauh lebih better, nggak sekasar, nggak setajem kalau di versi Mark III. Jadi ketika kalian pakai, ini masih menurut gue masih berasa lebih nyaman secara kualitas suaranya, seperti itu. Oke, sekarang gue bakal lanjut ke weakness dari earphone Sony Mark IV ini. Yang pertama adalah gue masih ngerasa kurang nyaman dengan si memory foam-nya. Jadi kalau kalian pakai dalam jangka waktu lama ya tetap aja memory foam-nya tuh mungkin akan agak sedikit bikin dinding telinga kalian kayak agak sakit. Terus yang kedua, walaupun secara ukuran si Sony WF-1000X Mark III ini jauh lebih kecil dibandingkan, dibilang jauh lebih kecil nggak juga sih, tapi jauh ya lebih kecil lah, nggak jauh-jauh banget. Cuma menurut gue earphone ini masih cukup gede dan cukup cukup menarik perhatian gitu lah kalau misalkan kalian pakai. Jadi kalau misalkan kalian pakai buat zoom nggak pengen kelihatan ada earphone, nah si WF-1000 Mark IV ini cukup kelihatan banget. Mungkin kalau kalian pengen yang lebih kecil itu ada Sony Link Buds, itu jauh lebih kecil dibandingkan si Mark IV ini, seperti itu. Oke, in conclusion pendapat gue mengenai Sony WF-1000X Mark IV ini gimana? Menurut gue ya buat harga 2,9 sampai dengan 3,3 jutaan, Sony WF-1000X Mark IV ini bisa jadi salah satu pilihan kalau kalian emang mentingin kualitas suara gitu. Jadi kalau gue bandingin sama AirPods Pro atau sama Link Buds, menurut gue Mark IV ini secara suara tetap lebih juara dibandingkan kedua itu. Cuman kalau kalian mementingkan juga gak pengen terlalu mencolok, rasanya kalian ya jauh lebih better milih AirPods Pro kalau kalian pakai Apple, atau mungkin kalian pilih Sony Link Buds atau Link Buds S karena ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan si X Mark IV ini. Oke, gimana pendapat kalian mengenai Sony WF-1000X Mark IV ini? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk dukung Koko Jojo. Caranya gimana? Dengan klik tombol like dan juga klik tombol subscribe. Dan bila video ini bermanfaat, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Okay, last but not least, see you on the next video. Bye-bye.